Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa karbon, salah satunya aldehida. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dari aldehid. Yang kedua, siswa mampu menentukan tata nama senyawa aldehida. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat senyawa aldehid. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan reaksi-reaksi dari pembuatan senyawa aldehid. Yang kelima, siswa mampu menentukan kegunaan senyawa aldehid. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan mandiri ini harus kalian kerjakan. Untuk bisa mengerjakan latihan mandiri ini, saksikan terus video berikut. Aldehida atau alkanal yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus CHO. Seperti yang ada pada gambar ya. COH, kemudian ada R. Gugus CO pada aldehid terdapat pada ujung rantai dan terikat dengan satu atom H dan satu gugus alkil R. Nah, harus diingat ya. Senyawa aldehid dengan satu gugus CO mempunyai rumus umum CnH2nO. Berikut kita lihat struktur aldehid. Aldehid merupakan senyawa organik yang mengandung unsur CHO dengan rumus RCHO, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, di mana R adalah alkil dan CHO adalah gugus fungsi dari aldehida itu sendiri. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya, sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi COH ini sebesar 120 derajat Celcius dan panjang ikatan rangkap C dan O sebesar 0,121 nanometer. Oke, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tata nama dari senyawa aldehid. Yang pertama, kita menggunakan tata nama IUPAC. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemberian nama aldehid dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana menjadi al. Jadi, kalau misalnya namanya metana, kalau dia mengandung gugus fungsi aldehid, berubah menjadi alkanal. Etana menjadi etanal, seperti itu ya. Lalu yang kedua, tentukan rantai utama. Rantai utama yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karbonil. Itu ya, yang terdapat gugus karbonil. Yang ketiga, tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Jadi tentukan cabangnya ada apa aja. Yang keempat, penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karbonil. Jadi penomorannya itu dimulai dari gugus karbonil. Gugus karbonilnya mendapat nomor yang paling kecil yaitu 1, 2, dan seterusnya. Yang kelima, jika terdapat dua atau lebih substituen yang berbeda dalam penulisan, harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf. Itu ya. Oke, yang keenam, awalan di, tri, sekunder, dan tersier tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung itu harus diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Oke, kita lihat contohnya, ada senyawa berikut. Maka rantai utamanya adalah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah rantai utamanya.
penomoran dimulai dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Kenapa? Karena penomoran dimulai dari gugus fungsi C karbonilnya ya. Dari C ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C, kemudian terdapat gugus aldehid. Kalau 5 atom C namanya pentana, tapi karena ada gugus fungsi aldehid, jadi namanya pentanal. Selanjutnya, kita cari substituen atau cabang yang mengikat, yang terikat. Oke, di sini ada CH2 dan CH3, ada 2 atom C, jadi namanya etil, terikat pada karbon nomor 3. Maka bisa disimpulkan namanya adalah 3 etil pentanal. Mudah ya? Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas tata nama trivial ya dari aldehid. Yang pertama, aldehid tidak bercabang. Di sini ada beberapa nama trivial dari aldehid yang tidak bercabang. Bisa kita lihat. Oke, di sini ada HCHO, namanya formaldehid. Lalu ada CH3CHOO, namanya asetaldehid. Kemudian ada CH3CH2CHO, namanya propionaldehid. Bisa kita lihat di sini C-nya hanya ada 1, yaitu dari gugus fungsinya ya, namanya formaldehid. Kalau C-nya ada 2, oke, namanya asetaldehid. Kalau C-nya ada 3, namanya propionaldehid. Kemudian kalau ada C-nya 4, namanya butyraldehid. Kalau ada C-nya 5, namanya valeraldehid. Begitu seterusnya. Oke, ini harus dihafal ya, supaya kalian mudah mengerjakan soal nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada aldehid yang bercabang. Nah, untuk menentukan aldehid yang bercabang dengan metode trivial atau tata nama trivial, maka langkah yang pertamanya yaitu seperti biasa, menentukan rantai utama, yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat pada gugus karbonil. Yang kedua, menentukan substituen yang terikat pada rantai utama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, nah ini nih yang berbeda. Jadi, penomoran substituen itu dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil, benar ya, dengan huruf alfa, beta, dan gamma. Jadi, penomorannya bukan dari 1, 2, 3, tapi dari alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang sifat fisik dari aldehid. Bisa dilihat di sini bahwa aldehid dengan 1 sampai 2 atom karbon itu dia berwujud gas, gitu ya. Kemudian berbau tidak enak. Yang kedua, aldehid dengan atom 3 sampai 12 dia berwujud cair dan berbau sedap. Yang ketiga, aldehid dengan atom karbon lebih dari 12 ternyata wujudnya adalah padat. Oke, kemudian sifat fisik dari aldehid selanjutnya yaitu dia dapat larut dalam air jika aldehidnya itu memiliki suhu yang rendah, itu ya. Nah, yang kelima, aldehid pada suhu yang tertinggi, aldehid pada suhu yang tertinggi tidak larut dalam air. Suhu itu maksudnya rantai R-nya ya, gugus alkilnya. Jadi kalau gugus alkilnya sedikit, dia dapat larut dalam air. Tapi kalau aldehid dengan gugus alkil atau R-nya atau CH3-nya yang banyak, itu dia tidak larut dalam air. Ini berhubungan dengan polar tidak polarnya ya. Oke, nanti kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian ada sifat kimia dari aldehid. Nah, ternyata
aldehid itu bisa dioksidasi dengan kalium bikromat dan asam sulfat, menghasilkan asam karboksilat. Nah, yang kedua, oksidasi dari senyawa aldehid dengan larutan valine itu akan mereduksi larutan si valine itu sendiri sehingga menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga 1 oksida. Kemudian sifat yang ketiga, aldehid dioksidasi oleh larutan tolens akan menghasilkan cermin perak gitu ya. Nah, ini nanti kita buktikan pada proses percobaan. Selanjutnya akan kita bahas tentang pembuatan aldehid. Gimana sih caranya membuat senyawa aldehid? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan oksidasi dari alkohol primer. Oksidasi alkohol primer ini akan menghasilkan suatu aldehid, senyawa aldehid ya, dengan katalis kalium bikromat dan asam sulfat. Yang kedua, kita juga bisa mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas. Nah, jadi uap alkohol primer itu nantinya akan teroksidasi menghasilkan suatu aldehida dengan katalis tembaga panas. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa membuat aldehid dengan memanaskan garam kalsium, suatu asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format. Oke, nah itu akan menghasilkan senyawa aldehid juga. Seperti itu. Yang terakhir, kita harus tahu nih apa sih kegunaan aldehid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senyawa formaldehid itu digunakan untuk membunuh kuman dan digunakan untuk mengawetkan. Ini seperti formalin, boraks, seperti itu ya. Oke, yang kedua, formaldehid juga digunakan untuk membuat plastik termoset atau plastik yang tahan panas, seperti ini mainan anak-anak, dan kemudian plastik yang digunakan untuk melapisi colokan yang digunakan pada peralatan listrik gitu ya. Yang ketiga, paraldehida digunakan sebagai akselerator vulkanisasi karet. Oke, thank you. Sekian dari saya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.